Shalom saudaraku. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan perhatikan kamu dan bawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Saudaraku, nats ini saya beri judul Allah memperhatikan. Nats ini menceritakan ketika Yusuf menjelang ajalnya, dia berpesan kepada saudara-saudaranya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Seperti kita ketahui bahwa pada saat itu Yusuf dan saudara-saudaranya sedang berada di Mesir. Inilah yang dimaksud dengan negeri ini. Dan kondisi Yusuf sudah hampir mati. Sementara janji Tuhan untuk membawa keturunan Abraham kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, belum terlaksana. Sehingga dia menguatkan saudara-saudaranya bahwa Tuhan memperhatikan mereka dan membawa mereka keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Allah memperhatikan kita. Saudaraku, sering kita tidak menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan kita, mulai dari bangun tidur, saat kita beraktivitas, dan bahkan saat kita tidur. Allah selalu memperhatikan kita. Dia juga mengatur seluruh kehidupan kita. Namun, kita tetap diberi kebebasan dalam menentukan dan memutuskan hal-hal apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Hal-hal apa yang kita pilih untuk kita putuskan dalam kehidupan kita. Saudaraku, Allah itu Maha Besar dan dahsyat. Dia juga Allah yang sangat lemah lembut. Dia juga selalu memperhatikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu adalah Maha Besar dan dahsyat, mengapa Allah memperhatikan kita? Apa yang menjadi tujuan Allah? Mari kita melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, agar kita menjadi sempurna dan dewasa di dalam Tuhan. Allah memproses dan mendidik kita sehingga kita terhindar dari hal-hal kecil yang masih menjadi batu sandungan dan dapat menodai iman kita. Allah terus memperhatikan, membimbing, menegur, dan memproses kita sampai mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, agar kita dapat tetap melayani Dia dalam keadaan apapun. Allah menghendaki kita untuk tetap melayani Dia, karena hidup yang paling indah adalah ketika kita melayani Tuhan. Saudaraku, kadang tanpa kita sadari, sukses dan berkat serta segala kelimpahan yang telah kita terima menjadi penghalang untuk melayani Tuhan. Tanpa kita sadari juga, pekerjaan kita atau kesuksesan perusahaan kita atau juga anak-anak yang merupakan berkat dari Tuhan menjadi penghambat kita dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, agar kita dapat menyadari bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat 8b dikatakan, "Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya." Kita berharga seperti biji mata Tuhan. Mata adalah salah satu indera yang fungsinya sangat penting dan sangat berharga. Allah pasti akan menjaga dan memelihara biji matanya. Yang keempat, agar kita berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Saudaraku, apapun keputusan kita saat ini atau hari ini adalah menjadi bagian dari masa depan kita. Membuat keputusan bisa saja menjadi hal yang mudah, tetapi setiap keputusan mempunyai akibat dan konsekuensinya.
Kalau kita melihat 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Perikop ini mengisahkan saat Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mengapa hal ini terjadi? Karena Salomo salah dalam mengambil keputusan, yaitu mencintai banyak perempuan asing yang tidak menyembah Tuhan. Padahal Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, bangsa-bangsa lain. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Saudaraku, kita sangat percaya bahwa Allah memperhatikan kita. Dalam perikop pembacaan kita tadi, kita mengerti betapa Yusuf mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia meninggal. Yusuf menguatkan iman saudara-saudaranya dengan mengingatkan bahwa Allah memperhatikan mereka. Saat ini kita juga diperhatikan Allah, yaitu dengan cara yang pertama, mendidik kita dalam kasih dan kedisiplinan. Saudaraku, di dalam Ibrani pasal 12 dan 8 dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Selanjutnya dikatakan ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dalam menjalani kehidupan, kita harus disiplin dan berjalan dalam kebenaran, karena tidak sedikit orang kaya yang diwariskan harta dan kekayaan oleh orang tuanya, tetapi kemudian hancur hanya karena ketidakdisiplinannya dan karena hidup yang jauh dari kebenaran. 2. Memberikan penghargaan dan mahkota. Saudaraku, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dengan perhatian Tuhan melalui pertolongannya kepada kita, dan juga melalui teguran-tegurannya kepada kita, sehingga kita tetap bisa berjalan seturut dengan kehendak-Nya dan tahan uji sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Yang ketiga, mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini adalah perhatian yang luar biasa dan dari Tuhan kepada kita. Malaikat-malaikat diperintahkannya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Yang keempat, yang terakhir, menjaga dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 121 ayat 5 sampai 8 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah janji Tuhan yang nyata dan luar biasa kepada kita. Dia juga menjaga kita
pada waktu siang dan malam. Dia juga menjauhkan kita dari segala kecelakaan dan menjaga nyawa kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya bahwa Allah memperhatikan mereka dan bahwa mereka keluar dari tanah Mesir dan kembali ke tanah perjanjian. Pesan itu juga disampaikan kepada kita saat ini, bahwa Allah memperhatikan kita, menjaga kita, dan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita hingga pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.